Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa umur yang panjang, berupa kesehatan, berupa iman, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Dan perlu disyukuri karena tidak semuanya orang mendapatkan nikmat iman. Banyak orang yang tidak berpuasa. Banyak orang yang tidak berpuasa karena tidak diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman. Oleh karena itu, dengan kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyaknya, mari kita syukuri dengan melaksanakan salah satu perintahnya, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang puasa tentu tidak hanya sekedar kita meninggalkan makan dan minum, tetapi berpuasa di sini adalah berpuasa baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Karena puasanya memang tidak bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan dari pahala puasa tersebut. Oleh karena itu, semuanya adalah dengan menggunakan ilmu bagaimana kita bisa beribadah dengan cara yang benar. Tentu kita tidak bisa meninggalkan dengan yang namanya ilmu. Makanya pepatah Arab mengatakan, paman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, paman aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mengharapkan kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Begitu juga dengan kehidupan di akhirat. Kita juga perlu untuk menggunakan ilmu. Termasuk ilmu bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada ilmunya, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, mengklarifikasi bahwa tingkatan orang berpuasa itu ada 3, yaitu shaumul am. Yang pertama, yaitu puasanya orang umum. Puasanya orang umum adalah orang yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, dan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, misalnya bersetubuh atau berjima dan lain sebagainya. Itu puasanya orang umum atau shaumul am, yang pertama, yang paling rendah. Kemudian yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus adalah orang yang berpuasa dengan meninggalkan makan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, baik dari sisi lahir maupun batin. Sisi lahiriah kita, misalnya mata kita tidak melihat hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita tidak digunakan untuk berbicara hal-hal yang bisa membuat orang lain tersinggung atau lain sebagainya. Kemudian telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang enggak baik, yang bermaksiat dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita jaga. Itu adalah puasanya orang shaumul khusus. Yang kedua, tidak hanya anggota tubuh yang harus kita jaga, tetapi juga anggota batin kita, hati kita, dari segala penyakit hati
yang sewaktu-waktu bisa merusak amal ibadah kita. Semisal tentang riya, pamer, apalagi di zaman yang semakin modern. Dengan adanya HP dan lain sebagainya, kita mudah, setan dengan mudah menggoda diri kita bagaimana amal kita bisa batal. Misalnya dengan story. Dengan membuat story, harapan di dalam dirinya agar mendapatkan pujian dari orang lain. Dengan memposting sebuah masakan dan sebagainya, biar dirinya dianggap sebagai orang yang berpuasa. Kalau di dalam dirinya ada hal yang semacam itu, maka dia termasuk dalam dirinya ada niatan untuk pamer agar mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Sum'ah, sifat hasud. Sifat hasud ini apa? Tidak senang terhadap kenikmatan yang diberikan oleh orang lain, yang diterima oleh orang lain. Kemudian dengan adanya ujub, bangga terhadap diri sendiri, membanggakan dirinya sendiri bahwa dia telah banyak melakukan amal. Itu termasuk juga bagian dari ujub, penyakit hati yang harus kita jaga. Jangan sampai puasa kita dihinggapi penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, yaitu puasanya para nabi, para ulama-ulama besar yang sudah makrifat, yang sudah bukan lagi orang berpuasanya hanya mengharapkan surga, mengharapkan pahala dan lain sebagainya, tetapi menjalankan ibadah puasa tujuannya tidak ada yang lain, hanyalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan-tingkatan orang yang paling tinggi tingkatannya, yaitu puasanya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang sudah makrifat billah, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada yang dapat kita ambil sebagai pelajaran agar puasa kita dapat berlangsung dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita berpuasa di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.